Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, jumpa kembali ya. Dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungannya. Nah yuk teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Dan tumbuhan lumut yang sering kita lihat itu berada pada fase gametofit. Dan fase gametofit umumnya dari sel-sel yang sifat kromosomnya haploid atau tidak berpasangan ya teman-teman. Nah, kembali saya mengingatkan bahwa tumbuhan paku sama dengan tumbuhan lumut yang memiliki fase hidup, yaitu fase gametofit atau pembentukan gamet, dan juga fase sporofit atau pembentukan spora. Yang keduanya akan bergiliran terbentuk adanya fase gametofit dan fase sporofit yang disebut metagenesis. Kali ini kita mempelajari bagaimana tentang metagenesis pada paku dan tumbuhan paku yang sering kita lihat itu berada dalam fase apa ya? Yuk kita bahas. Oke teman-teman, sekarang kita sudah melihat gambaran dari metagenesis paku. Dan kita mulai dari menjelaskannya dari spora dulu ya. Nah, pada gambar yang bulat-bulat ini yang banyak ini adalah spora, sebaiknya kita tandai dulu dengan angka nomor 1. Kemudian spora ini bersifat haploid, akan melakukan pembelahan mitosis membentuk protalium atau seperti kecamba yang sifatnya juga haploid. Lalu protalium ini berkembang membentuk alat kelamin baik kelamin jantan maupun alat kelamin betina. Ada namanya antheridium dan ada namanya archegonium. Nah, protaliumnya kita tandai dulu ya. Nah, ternyata protalium pada gambar ini ya teman-teman kita tandai dengan angka 2 dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Ada yang jantan dan ada yang betina ya. Nah, yang jantannya antheridium kita tandai lagi ya teman-teman pada gambar. Nah, pada gambar ini adalah antheridiumnya. Karena dia jantan nanti akan menghasilkan sel jantan pastinya. Dan ada archegonium, kita tuliskan lagi. Nah, yang nomor 4 ini adalah archegoniumnya yang merupakan alat kelamin betinanya. Antheridium akan menghasilkan sel kelamin jantan yaitu spermatozoid, sedangkan archegonium akan menghasilkan alat kelamin betina berupa sel telur. Nah teman-teman, seperti lumut, tumbuhan paku ini juga suka loh di tempat yang lembab karena tumbuhan lumut membutuhkan media air sebagai tempat geraknya dari spermatozoid, dan nantinya spermatozoid bertemu dengan sel telur deh. Saat pertemuan spermatozoid dan sel telur, itulah yang disebut sebagai pembuahan atau fertilisasi. Dan proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Nah, ingat ya, gamet itu kan haploid, berarti spermatozoid dan sel telur haploid juga. Saat sudah menghasilkan zigot, berarti zigotnya bersifat diploid. Zigot ini nantinya akan berkembang ya. Nah, kita tandai dulu ya pada gambar. Zigot itu kita beri tanda nomor 5. Jadi yang ini sudah menjadi zigot dan akan berkembang menjadi embrio. Dan embrio akan terus berkembang menjadi sporofit. Sporofit dewasanya kita sebut sebagai tumbuhan paku atau tumbuhan paku yang sering kita lihat atau biasa kita lihat. Nah, tumbuhan paku kita tandai dengan nomor 6 ya teman-teman. Nah, ini adalah tumbuhan pakunya. Nah, ada yang unik dari tumbuhan paku ini. Ternyata tumbuhan paku ini memiliki 2 jenis daun loh teman-teman. Yang pertama, daun tropofil yang tidak memiliki spora. Yang kedua adalah daun sporofil yang punya spora. Jadi nanti kalau tumbuhan paku sudah dewasa, sudah bisa menghasilkan spora, sehingga daunnya mengandung spora yang disebut sebagai sporofil. Begitu ya teman-teman.
Nah, pada sporofil tersebut kita bisa menemukan sporangium atau kotak spora yang di dalamnya terdapat sel induk spora yang juga bersifat diploid ya teman-teman. Nah, sel induk spora ini bersifat diploid akan melakukan pembelahan meiosis. Ingatkan, pembelahan meiosis itu akan terjadi reduksi kromosom, sehingga saat sel induk spora mengalami meiosis, maka akan menghasilkan spora kembali yang bersifat haploid. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari metagenesis paku, tumbuhan paku ini berada pada fase sporofit ya. Jadi paku yang kita lihat di sekitar kita itu fasenya adalah fase sporofit. Biar tidak lupa, kita tuliskan seperti ini ya. Jadi tumbuhan paku yang kita lihat di sekitar kita itu fasenya adalah sporofit. Kemudian sehingga fase sporofitnya inilah yang dominan yang dibandingkan dengan fase gametofitnya ya. Nah, kita tuliskan lagi ya biar tidak dilupa. Jadi fase sporofit lebih dominan dibandingkan fase gametofit. Nah, sama seperti dengan lumut, pada metagenesis paku kita juga menemukan dua perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini terjadi perkembangbiakan vegetatif yang menggunakan spora ya teman-teman. Sedangkan perkembangbiakan generatifnya yang melibatkan sel gamet berarti di sini ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang sudah paham ya tentang metagenesis paku. Nah, kalau kalian belum memahaminya, silakan diulang lagi videonya dari awal. Oke teman-teman, saatnya kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada video kali ini. Jadi, tumbuhan paku juga melakukan metagenesis seperti tumbuhan lumut ya. Pada metagenesis paku, ternyata fase sporofitnya lebih dominan daripada fase gametofitnya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, walaupun paku dan lumut sama-sama melakukan metagenesis, ternyata metagenesisnya memiliki persamaan dan juga perbedaan loh. Kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menyimak, selamat menonton, dan selamat belajar. Semoga konten kali ini atau video kali ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.